Perkenalkan, nama saya Renita Kezia Amelia, saya dari K01. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya tentang penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa alay di kalangan remaja. Bahasa merupakan instrumen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sebagai alat komunikasi sosial dalam kehidupan manusia. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan orang kepada orang lain. Baik, di sini judul saya adalah penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa alay di kalangan remaja. Sejak tahun 2010, bahasa alay adalah bahasa pergaulan yang digunakan oleh kelompok alay di Indonesia, khususnya dalam pesan singkat dan internet. Sejarah bahasa alay. Di Indonesia, kata alay sendiri mulai populer pada pertengahan 2010-an. Sumber lain menyatakan 2008 ketika tagar alay berhasil menjadi topik populer di Twitter. Kata alay termasuk KBBI Feedering. Di samping itu, perkembangan era globalisasi ini yang menuntut anak remaja selalu update juga disyalirin menjadi salah satu penyebab pesatnya penyebaran virus alay. Nggak alay, nggak gaul. Hal ini dipengaruhi juga oleh semakin berkembangnya teknologi, terutama berkembangnya situs sejaringan sosial seperti Facebook dan Twitter. Dan semakin lama bahasa alay tersebut terus berkembang dan berganti tren. Istilah bahasa baru tersebut awalnya muncul pada tahun 2008. Bahasa ini muncul di kalangan remaja yang disebut dengan bahasa alay. Contohnya, 45% penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan 99,90% penggunaan bahasa Indonesia yang salah. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh kalangan remaja dan sudah terdengar marak di masyarakat luas, tapi masih saja digunakan para remaja untuk menulis di jejaringan sosial, sehingga perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi kesantunan berbahasa. Dari sejak lahir hingga kini, bahasa masih tetap terasa kesulitan untuk berbahasa yang indah dan santun. Modifikasi bahasa dalam bentuk alay ternyata membawa sinyal ancaman serius terhadap bahasa, terutama di kalangan remaja. Berikut salah satu contohnya. Di sini ada pertanyaan, kata baku yang benar adalah 23 tanggapan yang saya berikan yang menjawab salah. Jawaban yang benar adalah camilan. Jadi yang menjawab benar 43,5%, sedangkan yang menjawab salah 52,2%. Hasil penelitian dari 23 responden, kebanyakan yang berumur 20-21 tahun. Artinya, kebanyakan mahasiswa yang masih menggunakan bahasa alay. Hal ini terjadi karena mahasiswa tersebut tidak dapat membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa alay. Berikut merupakan sampel penelitian di tahun 2020. Ketiga soal ini, yang menjawab benar adalah 26,1%. Soal pertama, yang jawabannya ekspor, yang kedua 30,4% yang menjawab komplit, kemudian 63,6% respon yang benar menjawab deviasi. Jadi pertanyaannya adalah, di bawah ini yang merupakan kata baku yang benar. Yang menjawab kata baku dari asas hakikat ekspor antri. Jawaban benar adalah ekspor. Yang kedua pertanyaannya, di bawah ini yang merupakan kata baku yang benar adalah dari kata complete, 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 dan complete. Jawaban yang benar adalah complete. Respon yang ketiga, kebanyakan menjawab benar, deviasi. Berikut merupakan jawaban dari responden
yang sudah saya teliti. Jadi di sini ada salah satu yang saya ambil, contohnya AQ nggak kemana-mana kok. Cara penulisannya untuk bahasa alay, mereka mengatakan aku dengan menggunakan huruf AQ, nggak pakai angka-angka, kemana-mana, angka 4, kemana-mana kok. Mereka menggunakan bahasa alay dengan menggantikan huruf menjadi angka. Nah, kita bisa melihat cara penulisan bahasa alay di kalangan remaja. Jadi, setelah saya melihat hasil responden yang sudah terkumpulkan, kebanyakan mahasiswa atau siswa SMA yang mengetahui kata alay yang paling populer sedunia itu kata cemungut, merupakan bahasa alay yang diketahui oleh di kalangan remaja zaman sekarang ini. Jadi di sini 9,1% yang mengetahui kata alay cemungut. Nah, selanjutnya pertanyaan, apakah penggunaan bahasa alay atau bahasa tidak baku dapat mengubah masa depan seseorang? Dan berikan alasannya. Jadi kebanyakan 23 tanggapan ini yang menjawab tidak. Persentasenya adalah 8,7%. Jadi 87% responden yang menjawab bahwa tidak berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Sedangkan di generasi zaman sekarang masih banyak yang berumur 20-21 bahkan sudah tua pun masih belum mengetahui bahasa Indonesia yang tepat. Masih menggunakan bahasa kampung atau bahasa pergaulan dan bisa disebut juga bahasa alay. Jadi seperti yang kita ambil contohnya kamu lagi di mana. Ini merupakan contoh-contoh dari bahasa alay yang sudah kita dapatkan. Apalagi di zaman sekarang ini menggunakan pesan singkat atau layanan internet. Banyak sekali mahasiswa atau generasi muda sekarang menggunakan bahasa itu dengan menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa buatan. Bisa juga dibilang dengan bahasa gaul. Mereka terkadang keliru dengan bahasa tersebut dan bahkan tidak tahu cara penulisan yang benar dan yang salah. Selanjutnya kesimpulan dari 23 responden yang menjawab pertanyaan di kuesioner yang saya bagikan, ada 99% yang menggunakan bahasa alay di kalangan remaja. Kondisi ini bertolak belakang dengan kenyataan adanya 15 bahasa daerah yang sudah punah dan 139 bahasa daerah yang terancam punah dari 726 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perkembangan teknologi begitu cepat dan dahsyat. Manusia selalu mencari cara berkomunikasi yang cepat, murah, dan praktis. Hanya dalam hitungan detik, kita dapat terhubung ke seluruh penjuru dunia tanpa batas ruang dan waktu. Inilah yang dinamakan dunia maya. Kita dapat dengan mudah beranjak sana, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun asalkan memiliki dukungan teknologi yang dibutuhkan dan koneksi ke berbagai penjuru dunia tersebut. Jika saja teknologi mampu bergerak cepat, bagaimana bahasa Indonesia mengantisipasinya? Berlatar pada kondisi itulah kita perlu berdiskusi dan menentukan sikap terhadap fenomena bahasa pada dunia maya dan jejaringan sosial yang semakin mengglobal.
Bagaimana kita memandang bahasa pada dunia maya dan jejaringan sosial? Ancaman atau peluang? Bahasa Indonesia adalah salah satu aset penting bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa resmi yang membantu berbagai suku di Indonesia untuk berkomunikasi secara baik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk, pertama, penelitian ini akan terfokus pada hal-hal yang melatar belakangi maraknya bahasa alay dalam jejaringan sosial yang berkembang pada kalangan remaja. Yang kedua, pendekatan yang diambil tentang bahasa alay ini adalah pengaruh bahasa alay dalam jejaringan sosial terhadap tata bahasa di kalangan remaja. Yang ketiga, penelitian ini hendaknya menunjukkan bagaimana wujud bahasa yang mengandung elemen bahasa alay itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi para penuturnya dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih dari penjelasan yang saya sampaikan mengenai penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa alay di kalangan remaja. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam sejahtera dari saya. Terima kasih.